menyerahkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng sama kakak. Di sini kakak sebagai liturgosnya, dan juga di sini kakak ditemenin sama kakak Sam, kakak Mike, dan nanti PM kita hari ini adalah bakalan diisi oleh Atius. Oke, jadi buat adik-adik harus semangat di minggunya sekarang, biar minggu itu tambah semangat di ibadah PT-nya hari ini. Kita bakalan nyanyi satu pujian, yaitu Datanglah ke Baitnya. Ayo kak. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah PTH pada hari ini, kita akan masuk ke doa pembuka. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah kumpulkan kembali kami ya Bapak untuk mengikuti ibadah PT online ini ya Bapak. Pesertai ibadah PT online ini tidak hanya untuk kami kakak-kakak layan, tapi juga untuk adik-adik layan yang sedang di rumah, dan supaya daripada firman ini bisa memberikan efek yang baik untuk adik-adik dan juga untuk kami semuanya. Amin. Oke nih adik-adik, sebelum kita lanjut, kita akan baca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Oke, tapi diingetin lagi nih adik-adik, buat adik-adik jangan pakai HP ya, pakai Alkitab yang bentuknya fisik kayak gini. Oke, biar makin kerasa gitu ibadah PT-nya di rumahnya. Oke, kakak akan bacain untuk adik-adik di rumah. Judulnya kita baca bareng-bareng. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti kau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Cukup panjang Mazmur pujian kita pada hari ini. Dan karena seminggu kita gak ketemu nih adik-adik, dan sekarang 1 minggu setelah kita gak ketemu dan kita ketemu lagi, kita bakalan bagi berkat. Dan di sini kakak bakalan bagi berkat dulu, nanti dilanjut oleh kakak-kakak di belakang. Kakak, ada kakak Sam, ada kakak Mike, dan juga jangan lupa nih adik-adik, berkatnya nanti adik-adik coba kasih tahu ke kita semua, baik di Instagram ataupun di live grupnya PT. Oke? Dimulai dari kakak. Satu minggu yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena di tengah era pandemi gini, kakak ngerasain namanya sakit. Jadi namanya parno, kakak jadi ngerasain juga. Walaupun kakak sakitnya ringan kayak bersin, terus pusing, tapi di situ diberi rasa percaya bahwa
ada nilai-nilai positif yang ada di pikiran kita. Jangan sampai ada, oh ini kita terkena corona nih, kita bakalan sakit selamanya. Jangan kayak gitu, adik-adik. Tuhan bersama kita selalu dan selalu memberikan kita kesembuhan dan memberikan kita kekuatan dalam rasa sakit yang kita rasakan. Itu adik-adik. Berkat kakak selama 1 minggu kemarin. Coba siapa dulu nih, kakak Sem atau kakak Mike? Kakak Sem dulu, oke kakak Sem. Ya, halo adik-adik, gimana kabarnya pada sehat-sehat kan? Kabarnya kakak minggu kemarin sama seperti minggu kemarin sih. Jadi kayak masih stay di rumah, masih paling kalau keluar cuma suruh belanja ke bawah. Bersyukur banget bisa melayani hari ini di minggu ini adik-adik. Bersyukur bisa keluar lagi walaupun keluarnya cuma ya paling kalau ada sesuatu yang penting. Tapi kakak percaya sih kalau misalnya nanti di depan di new normal ini kan kita tuh bakalan tetap aja kita bakal ketemu lagi di mana minggu PT gitu. Udah kali ya berkata itu aja. Thank you kakak Sem. Kalau tadi kakak Sem adalah berkatnya nanti kita bakal ketemu lagi di era new normal yang udah mulai ya sebenarnya ya di Bandung ini ya. Walaupun nanti ada beberapa protokol saat kita ketemu lagi nih adik-adik. Oke, thank you buat kakak Sem. Dilanjut dengan kakak Mike. Kakak Mike berkatnya apa di minggu ini nih? Ya, selamat pagi adik-adik. Berkatnya selama seminggu ini. Jadi kan kakak itu sebulan lagi bakal menjalani SBMPTN ini. Kakak tuh baru mulai belajar baru tanggal 1 Juni kemarin, jadi belajar hampir sebulan ya. Tapi puji Tuhan selama belajar selalu diberkati Tuhan. Jadi Tuhan memberikan semangat ke kakak gitu. Jadi biar semangat belajar terus dari yang kemarin main game terus tiba-tiba kayak 1 Juni pengen komitmen buat belajar dan itu benar-benar menjalankan gitu. Kayak saya tuh cuma belajar doang kayak tidak buat main HP, main game nggak ada sama sekali. Dan cuma ada dia buat belajar doang. Terus bersyukur sih bisa datang ke sini lagi ya. Udah kemarin itu udah bertugas kemarin sangat lama. Ya sangat bersyukur bisa datang ke sini dan dengan tubuh yang masih sehat-sehat saja. Ini itu aja saja. Oke kakak Mike, mungkin dari adik-adik semuanya di awal Juni kemarin ada yang ulangan ya kan, ada entah itu UTS ataupun UAS ya kan. Jadi di sini juga kakak Mike ngerasain hal yang sama, tapi bedanya adalah nanti kakak Mike di sini akan ngerasain SBMPTN ya kan, untuk mendaftar ke penjuruan tinggi. Buat adik-adik semuanya juga yang mau ke SMA ataupun dari SMA ke kuliah sama kayak kakak Mike di sini, pokoknya semangat. Kalau kita udah komitmen, pertolongan Tuhan pasti selalu beserta kita. Oke. Kita akan lanjut ke puji-pujian kedua sebelum kita masuk ke pelayanan firman, yaitu Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada dekatkan diriku kepadamu. Ajaklah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan wajah-Mu, hapuskan dosa-Mu tiap hari, kiranya ku tetap bersama-Mu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman dari Katius, jadi langsung aja. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan berdoakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berterima kasih karena kebaikan Tuhan boleh menyertai kami. Sepanjang kehidupan kami, bahkan hingga saat ini Tuhan terus menuntun dan memimpin kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan menyertai kami dalam ibadah pada saat ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat dari Tuhan supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami boleh memahami kehendak Tuhan
lewat firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi ini. Dan beri kami kekuatan juga untuk kami boleh melakukannya sepanjang kehidupan kami. Makasih Bapa, kami serahkan juga hamba yang tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 31. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Adik-adik siapkan bacaannya. Bacaan ini cukup panjang, tapi ada cerita yang sangat menarik sekali dari bacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Adik-adik baca di rumah ya. Kakak akan pimpin baca dari sini. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sehaduta, tetapi Yakub menamainya Galeed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galeed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Adik-adik, semuanya yang ada di rumah, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam keadaan kuat. Tuhan Yesus terus pimpin dan jaga kita hingga saat ini. Adik-adik di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, pagi ini kita akan mendengarkan, akan merenungkan, dan belajar sesuatu yang sangat menarik sekali dari pembacaan Alkitab yang mungkin jarang kita pelajari sama-sama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita diajar tentang dua tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Siapa aja tokohnya? Adik-adik pasti tahu. Siapa tadi yang baru kita baca? Yes, Yakub dan Laban. Adik-adik pasti masih ingat siapa itu Yakub, siapa itu Laban. Coba, masih ingat nggak? Yakub itu yang nantinya berubah namanya. Masih ingat nggak? Jadi Israel. Betul sekali. Lalu kemudian Laban adalah mertuanya Yakub. Jadi adik-adik yang terkasih, Laban dengan Yakub ini merupakan dua tokoh yang sangat terkenal di Alkitab, khususnya di kitab Kejadian. Jadi waktu itu Yakub pergi disuruh oleh Ishak untuk mencari istri dari lingkungan saudara-saudaranya. Dapatlah Laban. Laban ini masih kerabat dengan Yakub. Laban punya anak. Nah, masih ingat anaknya? Dua anak perempuan Laban ini dinikahi oleh Yakub, yaitu Rahel dan juga Lea. Betul sekali. Nah, untuk mendapatkan istri dan juga harta yang begitu banyak, Yakub harus bekerja kepada Laban. Adik-adik nanti bisa baca di pasal-pasal sebelumnya bahwa Yakub harus bekerja kepada Laban kurang lebih 20 tahun. Adik-adik coba lihat di Kejadian pasal 31 di ayat yang ke-41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu,
Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Jadi setelah 20 tahun Yakub bekerja pada Laban. Yakub punya kekayaan yang luar biasa dari ternak-ternaknya Laban. Dan Yakub sudah menikahi anak-anak dari Laban, yaitu Rahel dan juga Lea. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Laban ingin Yakub tetap kerja sama Laban. Jadi kamu perhatikan baik-baik ini. Laban ingin Yakub tetap ada di situ, tetap bekerja pada Laban. Tetapi Yakub nggak mau, karena Yakub mulai merasa bahwa anak-anaknya Laban yang laki-laki itu sirik sama Yakub. Ya, mulai ada omongan-omongan, wah Yakub ini dia mencuri ternak-ternak Laban. Anak-anaknya Laban yang lain nih, yang anak-anak laki-lakinya Laban merasa iri pada Yakub. Yakub mulai merasa nggak enak, dan juga Allah memerintahkan Yakub untuk kembali pulang ke Kanaan. Ya, Allah memerintahkan Yakub untuk kembali pulang ke Kanaan. Yakub pergi. Kamu lihat di pasal yang ke-31, di situ ada cerita tentang Yakub lari dari Laban. Yakub nggak bilang-bilang sama Laban, dia kabur. Dia bawa istrinya, dia bawa ternaknya semua, dia kabur meninggalkan Laban. Setelah 3 hari baru Laban sadar, waduh, Yakub nggak ada nih. Yakub kemana ya? Dikejar. Ternyata diketahui Yakub sudah 7 hari perjalanan jauh lamanya terpisah dari Laban. Ternyata ketemu. Nah, Laban mulai mikir, Yakub, kenapa sih kamu melakukan itu? Kenapa kamu membawa pergi anak-anakku? Nah, kamu perhatikan di ayat 43 ya. Di ayat 43, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, katanya begitu. Ternak-ternak ini milikku juga sebenarnya. Kamu kenapa pergi kabur meninggalkan aku? Gitu kata Laban. Nah, lalu kemudian Laban dengan Yakub ini sempat berselisih, adik-adik. Sempat berselisih. Yakub juga langsung mengungkapkan, semua yang aku dapatkan ini adalah hasil dari kerja kerasku, kata Yakub. Kamu perhatikan ayat 42. Kita mundur sedikit, kamu lihat ayat 42. Di situ dikatakan, seandainya Allah ayahku, ini Yakub yang ngomong ya. Yakub bilang, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Artinya Yakub mau bilang, semua yang aku miliki sekarang ini hasil karunia dari Allah. Ini kerja kerasku selama ini dan Allah menyertai aku. Ya, Yakub mau kasih tahu itu sama Laban, bahwa semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini, selama 20 tahun, dan hasil kasih karunia dari Allah. Adik-adik, sejak saat itu, Laban dengan Yakub berselisih paham. Sampai akhirnya Laban berkata seperti ini sama Yakub. Pembacaan kita hari ini ya. Mereka membuat tugu. Jadi zaman dulu orang-orang itu biasa kalau mau membuat sebuah peringatan mereka membuat tugu. Tahu adik-adik tahu tugu kan? Tugu itu kayak tiang dari batu gitu. Mereka bikin tugu peringatan. Nah, Laban sama Yakub juga melakukan itu. Mereka bikin tugu peringatan. Lalu Laban bilang sama Yakub, tugu ini namanya Yegar Sahaduta. Adik-adik bisa ngomong itu nggak di rumah? Yegar Sahaduta. Asing ya, jarang kita dengar ya. Yegar Sahaduta. Yegar Sahaduta ini artinya timbunan batu ini adalah saksi. Tugu ini adalah saksi. Saksi untuk apa? Saksi antara Laban dengan Yakub. Timbunan batu ini adalah saksi antara aku dan engkau, kata Laban. Ya, itulah sebabnya kenapa timbunan batu ini dinamai juga Galet. Nah, Yakub lebih suka menyebut timbunan batu ini Galet. Galet itu juga sama artinya. Galet itu artinya juga tumpukan yang menjadi saksi, tumpukan batu yang menjadi saksi. Lebih jauh, nama ini juga Yegar Sahaduta atau Galet atau Mispa. Adik-adik lihat di ayat yang ke-49. Di tumpukan batu itu disebut juga Mispa. Kalau Mispa artinya menara pengamatan.
Apa maksudnya Yegar Sahaduta, lalu kemudian Galet, lalu kemudian Mispa? Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah sebuah peringatan yang mengingatkan Laban dan juga Yakub supaya mereka tetap berdamai dan tidak saling mengganggu. Maksudnya tugu peringatan Yegar Sahaduta ini adalah supaya Yakub tidak mengganggu Laban lagi dan Laban juga tidak mengganggu Yakub. Laban meminta syarat kepada Yakub. Apa syaratnya? Coba lihat ayat 50. Oh ya, ayat 49 dulu. Dan juga Mispa, sebab katanya, kata Laban, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Laban dengan Yakub berkomitmen bahwa tugu peringatan ini menjadi ingat-ingatan buat kita, menjadi saksi buat kita, bahwa Allah yang akan menyertai kita. Allah yang akan menjaga kita saat kita berjauhan. Dan jika engkau mengaibkan anak-anakku, mengaibkan itu artinya jika Yakub nanti menyakiti anak-anaknya Laban. Ingat anak-anaknya Laban kan jadi istrinya Yakub kan ya. Nah, Laban bilang tugu peringatan ini mengingatkan kita semua dan mengingatkan kamu Yakub supaya kamu tetap mengasihi istri kamu. Jangan menyakiti istri kamu, jangan menyakiti anak-anakku, katanya begitu kata Laban. Lalu kemudian karena apa? Karena walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, adik-adik, Yegar Sahaduta atau Mispa atau Galet ini merupakan tugu peringatan buat Yakub supaya Yakub tetap mengingat janjinya. Laban tetap mengingat juga janjinya. Laban tidak mau mengganggu Yakub, Yakub juga tidak boleh mengganggu Laban. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Yegar Sahaduta atau tugu peringatan ini menjadi ingat-ingatan buat Yakub supaya dia mau terus berkomitmen percaya bahwa Allah yang menyertai dan menjaga. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran pertama yang kita ambil adalah kita mau mengingat dalam setiap kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Ada banyak sekali peringatan-peringatan yang sudah kita alami yang dari Tuhan. Saat kamu naik kelas, saat kamu lulus, saat kamu mungkin ditegur sama guru, saat kamu punya masalah dengan teman kamu, saat kamu berhasil mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, itu merupakan tugu-tugu peringatan dalam kehidupan kita. Tugu-tugu peringatan ini akan mengingatkan kita bahwa sejauh itulah Tuhan sudah menjaga kita. Sejauh itulah Tuhan sudah memelihara kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengingat bagaimana Tuhan memperingatkan kita setiap waktu bahwa Tuhanlah yang menyertai dan memelihara kita. Sama seperti Yakub bersaksi, Allah yang menyertai aku hingga saat ini. Kita juga mau mengingat dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam sepanjang waktu kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yegar Sahaduta atau Mispa atau Galet ini juga menjadi peringatan buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa seperti Yakub menganggap kunci keberhasilannya adalah berasal dari Tuhan. Kita juga mau mengingat, ketika Tuhan tolong saya beberapa waktu yang lalu, ketika Tuhan membuat saya berhasil beberapa waktu yang lalu dalam sekolah saya, di keluarga saya, kita mau mengingat bahwa sumber pertolongan kita hanyalah ada di dalam Tuhan. Kita mau belajar seperti Yakub dan Laban, bahwa sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Berikutnya apa? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yegar Sahaduta juga menjadi peringatan buat kita semua, pelajaran buat kita semua, bahwa kita mau terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ingat bagaimana Laban meminta Yakub untuk berjanji, kamu tidak boleh menyakiti anak-anakku, kata Laban. Kamu tidak boleh mengaibkan mereka. Banyak sekali peringatan-peringatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, adik-adik. Di mana Tuhan menginginkan kita untuk mau terus mengasihi orang-orang di sekitar kita.
Betapapun mereka menyakiti kita, betapapun mereka mengecewakan kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Ini yang mau kita ingat terus dalam kehidupan kita. Kita mau terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik. Coba lihat orang-orang di sekitar rumah kamu sekarang. Bukan kebetulan kalau Tuhan mengizinkan pandemi corona ini terjadi di dunia ini. Membuat kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita. Coba lihat di sekitar dalam rumah kamu. Ada siapa saja di situ? Itulah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kamu untuk kamu kasihi. Ayah kamu, ibu kamu, kakak adik kamu. Seperti Yakub berjanji untuk terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lewat peristiwa Yegar Sahaduta ini. Kita juga mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita juga mau mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yegar Sahaduta juga mengingatkan kita semua untuk tidak berbuat jahat pada orang lain. Mari adik-adik, Kakak mengajak kita semua untuk membuang semua pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kayaknya asik ya kalau ngejailin teman kita, kayaknya asik ya kalau ngebully teman kita. Mari kita mengingat lagi. Seperti Yakub diingatkan, Laban diingatkan untuk tetap berbuat baik, tidak mau berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar kita, tidak mau membalas, tidak mau berbuat jahil kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengingat juga untuk kita mau terus mengasihi mereka, mau terus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga kita tidak mau berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mau membuli teman-teman kita. Kita tidak mau jahil sama teman-teman kita. Mau terus mengasihi. Jadi, ada 3 hal yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, Yegar Sahaduta mengingatkan kita bahwa Allah sumber pertolongan kita. Allah sumber perlindungan kita. Allah sumber pengharapan kita yang memelihara kita. Yang kedua, Yegar Sahaduta mengajarkan kita semua juga untuk terus mengingat bahwa dalam kehidupan ini kita mau terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita mau mengingat juga untuk terus senantiasa membuang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang jahil dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang mau berlaku curang kepada orang di sekitar kita. Kita mau terus berbuat baik kepada mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita dengan pengingat-pengingat dalam kehidupan kita. Dengan apa? Yegar Sahaduta. Coba bilang sama-sama sekali lagi. Yegar Sahaduta. Atau Galet. Atau Mispa. Itu adalah tumpukan-tumpukan batu peringatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Untuk mengingat senantiasa bahwa kita harus terus percaya Tuhan yang menyertai kita menjadi sumber pertolongan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dan kita mau terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak mau berlaku curang. Tidak mau berlaku jahil dan jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Terus berbuat baik di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah wabah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman yang udah dikasih oleh Katius, adik-adik bisa nangkepnya kayak gimana? Kakak pengen nanti adik-adik sharing apa yang udah diberikan oleh Katius di grupnya PT ataupun di DM-nya, DM Instagramnya PT, dan juga berkat dan juga apa yang udah didapat dari firman yang udah diberikan oleh Katius. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya adik-adik, yaitu Semua Baik. Dalam rencana Tuhan.
masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Bapa sungguh untuk pagi ini, Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memberkati kami dalam ibadah online di tempat kami masing-masing, namun Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah rumah tangga kami, bahkan bersama-sama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami di rumah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama saat ini kami bersahati, adik-adik teruna, kakak-kakak layan, semua Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, umat percaya. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di tengah-tengah wabah ini, Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapak karena kebaikan Tuhan ini yang membuat kami boleh tetap ada hingga saat ini. Semua semata-mata kasih karunia Tuhan. Bapak di sorga, kami mengucap syukur kalau saat ini pun kami boleh mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan Yegar Sahaduta, tugu peringatan antara Yakub dengan Laban. Tuhan menempatkan begitu banyak tugu peringatan, begitu banyak batu-batu peringatan dalam kehidupan kami yang membuat kami terus mengingat pertolongan Tuhan, terus mengingat bahwa kami harus terus mengasihi, membuat kami terus mengingat bahwa kami hendaknya selalu memiliki pikiran yang baik bagi orang-orang di sekitar kami dan tidak mau berbuat jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini. Bapak bersahati bersama-sama dengan adik-adik di rumah, kakak-kakak layan, semuanya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya kasih Tuhan yang boleh memberkati bangsa ini, pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai dengan daerah, biar boleh mengambil kebijakan yang tepat berkaitan dengan mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para pasien di rumah-rumah sakit yang tidak hanya terkena COVID-19, tapi juga mereka yang terbaring lemah dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan pada waktu Tuhan, semuanya akan kembali pulih dan semuanya akan kembali sehat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, tim medis yang berada di garda terdepan untuk penanganan wabah ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka, berikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka yang menanti dengan cemas di rumah masing-masing. Berikan juga damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Kami sebagai warga negara yang baik, berilah kami juga kekuatan untuk melakukan bagian kami, untuk tetap membantu program pemerintah menjaga jarak, melakukan physical distancing dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah kami juga boleh senantiasa aktif membangun bangsa ini lewat apa yang bisa kami kerjakan Tuhan. Hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini yang boleh menyertai bangsa ini. Terlebih menyertai umat manusia di seluruh dunia ini Tuhan. Menghadapi wabah ini. Kami percaya pemulihan dan kuasa Tuhan pada waktu Tuhan adalah sempurna. Kami berdoa secara khusus untuk adik-adik di rumah. Adik-adik yang mulai memasuki masa akhir tahun ajaran. Sebentar lagi mereka akan menerima laporan hasil pendidikan. Bahkan ada juga yang sudah lulus dari sekolah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam
gerak langkah pendidikan selanjutnya Tuhan, di SD, SMP maupun di SMA. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati studi mereka masing-masing Tuhan, kampus, bahkan untuk kakak-kakak layan yang sedang bekerja juga Tuhan jaga dan sertai. Kami berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapa di sorga, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk gereja kami, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengasihi mereka seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, syukur kami yang kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, walaupun kita di rumah dan nanti kita akan ketemu lagi, tapi kita perlu memberikan persembahan adik-adik. Jadi persembahannya disimpan aja di Alkitab sampai nanti kita ketemu lagi di ibadah GMPT selanjutnya. Sampai kita menyiapkan persembahan kita akan angkat satu pujian, yaitu bawa persembahan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, karena kita telah memberikan persembahan, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapak karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan berkat yang telah Kau berikan Bapak, walaupun sedikit ya Bapak. Kau sertai persembahan yang telah kami berikan ini ya Bapak, untuk selalu berguna untuk gerejamu, umatmu dan semuanya ya Bapak. Dan juga Kau sertai ya Bapak di dalam era pandemi seperti ini ya Bapak, segala yang sedang kesusahan ya Bapak. Dan juga tidak lupa kami mendoakan untuk Katius yang telah memberikan firman pada hari ini ya Bapak. Kau berikan Katius kesehatan, Kau berikan Katius kekuatan dalam menjalani segala aktivitasnya ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Gak kerasa adik-adik, kita udah sampai ke penghujung ibadah PT di minggu hari ini. Tapi kami minta mau ingetin lagi buat adik-adik semua untuk sharing berkat dan juga sharing pelayanan firman yang tadi yang udah adik-adik dapat dari Katius di grup lainnya dari PT ataupun di Instagram ya, langsung aja di DM-nya ya. Dan juga untuk menutup ibadah PT kita pada hari ini, kita akan nyanyikan Tiap Langkah. Tetap
Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami nikmati bersama-sama, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun masih di rumah kami masing-masing, terpisah jauh dari teman-teman kami, dari kakak-kakak layan kami, tapi kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan boleh mengizinkan kami tetap menikmati ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih untuk semua orang yang boleh senantiasa melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga adik-adik di rumah senantiasa dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Ku berterima